WSDL-nya apa? Nah, sini kan ya. Copy saja. Ya, kita copy saja ke situ. Kemudian ininya di paste ya. Kemudian nanti ada port type-nya ini. Gitu ya. Nah, bedanya di sini ya dia ini ya no callback karena dia masih dianggap sebagai web service-nya bukan web service ini ya, web service-nya bukan web service yang asin yang kita kemarin tadi bikin ya. Jadi ini kemudian kita klik OK saja. Nah, ini tiket recommender ya yang tadi. Jadi nanti kita akan mengembalikan harga itunya ya, harga dari tiket yang dikembalikannya ya. Nah, ini kita tarik lagi. Nah, selesai ya. Kemudian kita barulah di sini ya. Nah, seperti biasa ritualnya invoke dulu ya, dari receive input kita invoke di sini. Ya. Nama invoke-nya misalnya adalah invoke tiket recommender ya. Recommender people ya. Web service. Ininya partner link-nya sama, partner link-nya adalah ini ya, tiket recommender people ya. Nah, ini. Nah, gitu ya. Kemudian kita buat input. Kemudian kita juga buat output variabel ya. Jelas ya sampai sini. Kemudian kita apply ya. Kemudian oke ya. Nah, ini info jangan lupa ya. Kalau ini saja tidak bisa di copy ya. Kita harus perlu ada assign di sini. Taruh assign di situ. Ya, di sini adalah assign apa nih? Assign input dari tiket recommender ya, default ya. Copy rule-nya dari input variable ya. Di sini ya. Nah, input variable payload-nya gini ya. Nah, ke inputnya si ini invoice ticket recommender people input variable ya. Nah, dikopikan. Nah, yang ini ya. Tuh dikopikan. Invoice ticket recommender people ws input variable ya. Di sini juga payload-nya sama ya. Nah, kalau payload-nya sama, Anda bisa langsung drag saja ya. Jadi kalau payload-nya sama, di sini ada nama, alamat tujuan, dan tipenya string. Ini buat apa kalau di atas ini? Kalau misalnya nanti data yang dimasukinnya ada ratusan. Kan nggak mungkin ya sampai satu-satu ya. Jadi akses apa langsung ke payload-nya saja. Tapi kalau berbeda, ya jangan ya, nanti error ya. Kemudian apply ya. Oke ya. Kemudian output-nya, nah ini taruh di callback ya, output-nya ya. Ini sama, ditarik juga di sini. Ada assign juga di situ ya. Nah, di assign 2 adalah assign output ya namanya. Biasanya assign output ya. Tiket recommender ya. People ya. Bebas namanya ya. Nah, apa yang dikopikan? Nah, ini dari output-nya itu ya. Dari output yang dikopikan dari output-nya ini ya. Nah, tiket recommender ya. Kopikan dari output-nya, payload-nya. Nah, gitu ya. Kemudian dikopikan ke output-nya si Beeple yang asinkron kita ya. Yang ini ya. Nah, ini dikopikan.
Cek kalau sama semua, tipe datanya integer apa string integer, string integer ya. Di sini ada apa nih? 1 2 3 4 5 ya. 1 2 3 4 5 sama semua ya. Ada nama-nama, ada alamat-alamat, tujuan-tujuan, maskapai ya sudah. Kalau sama ya udah payloadnya aja ditarik. Nah, gitu ya. Oke. Sudah ya. Selesai. Kita bikin Beeple asynchronous yang memanggil Beeple yang sudah kita buat tadi ya. Nah, kita coba ini, kita coba deploy. Apa yang terjadi ya. Kalau di deploy ya ini mungkin namanya async Beeple versi 1 ya. Ini namanya mungkin udah nggak ada di situ ya. Kemudian next, kemudian finish ya. Oke, successful ya. Kita lihat apa yang terjadi. Ini belum di reload. Mana asin? Nah ini ya. Sampai kapanpun kita tidak akan mendapatkan pesannya. Karena asin ya. Misalnya tadi Pak Seno. Kemudian di sini apa? Alamatnya Kopo. Kemudian tujuannya adalah Medan. Ya, kemudian dites di atas ya. Lama ya. Ini tes dulu. Nah, mau sampai kapanpun kita nggak akan nerima pesannya. Meskipun di flow trace itu kita bisa melihat itu bahwa ini dia ngirim-ngirim data gitu ya. Di sini ya di launch flow test ya. Kemudian gimana nih supaya lihat ini ya. Dia ngirim-ngirim data. Cuma saya mau lihat trace-nya pakai ini ya, pakai flow trace-nya nih seharusnya bisa kelihatan. Meskipun dia ini sukses sebenarnya, dia ngirim pesan tapi ya karena asinkron dia hanya bisa diterima oleh Beeple lain yang menerima pesan asinkron gitu ya, karena nanti di calling dia si Beeple-nya itu sama Beeple yang asinkron ya. Di sini ya, ini complete ya, kemudian dikirim, kemudian di sini fault-nya tidak ada dan ini sukses ya. Request successful receive, tapi tidak ada ya, karena ini asinkron. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menerima pesan yang asinkron ya? Kita bikin Beeple lagi ya. Lagi yang ya jangan asinkron, tapi bikin Beeple yang sinkron. Project baru soal project di sini adalah Beeple call asing ya, call asing Beeple gitu ya. Jadi Beeple yang memanggil ini ya, call asing Beeple, namanya bebas sih ya. Nah kita bikin yang ini ya. Kita bikin Beeple proses lagi ya, tapi yang asin ya, sinkron ya. Misalnya Beeple call asin ya, call asin Beeple proses ya, sinkron ya. Inputnya hati-hati kita pakai yang SSD yang sudah kita bikin ya. Inputnya adalah yang pemesan ya. Kemudian